Oke, inilah manusia munafik Elia Miron. Pada saat akan disunat, kami berkata kami bukanlah keturunan dari Abraham. Kami bukanlah keturunan. Gaisani, dari tadi kau bilang Alkitab kami dipalsukan. Aku sedang membuktikan. Saya sudah stop itu waktunya. Saya sudah stop itu waktunya. Itulah kalau sudah takut, tidak usah dilanjutkan dalam bahasa Indonesia. Dan yang beriman ke belakang akan diselamatkan. Kalau kamu kok di abad ke-7, di mana untuk seluruh makhluk? Lalu makhluk-makhluk sebelumnya gimana Gaisani? Kami jelas, yang belum dengar Yesus dihakimi dengan hati nurani, Roma 2 ayat 12. Nah, terus kalau kalian seluruh makhluknya gimana? Nah, tuh cobalah dulu ya. Jawab dulu. Oke, inilah manusia munafik Elia Miron. Pada saat akan disunat, kami berkata kami bukanlah keturunan dari Abraham. Kami bukanlah keturunan Bani Israel. Tapi pada saat perjanjian kekal kami adalah keturunan Abraham, kata Rabi. Inilah munafik yang sebenarnya. Kalau manusia munafik memang begitu, yang enak-enak diambil, yang tidak suka dibuang. Pada saat harus disunat kami bukan keturunan Abraham. Ini Data, begu data. Tolong diam dulu. Apakah kau tidak bisa mencerna otakku, pikiranku? Nah, belajarlah. Kemudian ini yang katanya sudah disembunyikan ya. Mana yang aslinya mana? Kau lihat ini Matius 19:29. Gua Nifa. Ku aslinya, sumbernya bukunya Ya. dari mana? Aduh. Ini dari Bible. Ya, ini dari Bible kau sendiri. Kalau kau nggak pernah baca, wajar lah mungkin kau banyak pekerjaan cari uang. Nah, Matius 19:29. Wife, Gunaika. Dalam bahasa Indonesia, istri itu sudah dihapuskan. Mana? Inilah kebenaran Al-Quran. Kebenaran Al-Quran bahwa sudah ada yang disembunyikannya, betul. Nah, Gunaika, istri, 100 kali istri. Dalam kerajaan kekal akan mendapatkan 100 kali istri. Coba kita lihat dalam bahasa Indonesianya apakah ada kata istri? Maaf ya teman-teman ya. Saya stop dulu nih orang nih lari-lari terus. Nggak akan selesai seperti ini. Gaisani, dari tadi kau bilang Alkitab kami dipalsukan. Aku sedang membuktikan. Saya sudah stop itu waktunya. Saya sudah stop itu waktunya. Yang aslinya tunjukkan dulu sumbernya dari mana. Kalau begitu nggak selesai. Kalau yang Matius itu bisa dijelaskan. Sumbernya dari. Kalau gitu nggak usah dilanjutkan. Kamu nggak nyambung. Itulah kalau sudah takut, tidak usah dilanjutkan dalam bahasa Indonesia. Istri hilang. Ini bukti kebenaran Al-Quran, sayangku. Itu bisa dijelaskan. Ini bukti kebenaran Al-Quran. Itulah yang kau jangan berbicara, jangan bicara. Itu biarkan aja, biarkan yang ngoceh, biar kan yang banyak ini yang penontonnya, biar itu yang Ya, inilah kebenaran Al-Quran. Bahwa ayat kitab-kitab sebelumnya sudah disembunyikan. Di mana kata Al-Quran kitab-kitab sebelumnya sudah disembunyikan? Tolong matikan, saya akan cari datanya, akan saya katakan di Al-Quran. Kitab sebelumnya sudah disembunyikan. Tunjukkan yang asli, bukan kitab sembunyi, bukan kata-kata saja. Yang aslinya mana? Kami mau buku asli begu. Kau kali lihat ya, kau Kami kali lihat mau ya. buku yang asli begu. Yang aslinya mana yang kalian bilang sudah dipalsukan, tapi buku yang aslinya mana? Makanya kalau siang Itu tidak dipakai kalau nggak ada dalilnya, BU. Jangan baca hadis terus ya. Ini ada kata Gunaifa di sini, Winep. Ya. Bagaimana teman-teman? Dia hanya mau menunjukkan kalimatnya ada menunjukkan bahwa itu sudah dipalsukan, tapi dia tidak menunjukkan bukunya. Kalau kalian takut, kalau kalian takut ya sudah. Kok takut? Kau membuat narasi palsu, kami nggak terima. Itu yang selalu kami tentang. Selalu kalian mengatakan Alkitab kami dipalsukan, tapi kami tidak pernah bisa menunjukkan yang aslinya. Pada saat diskusi ini kau juga menegaskan itu terus di setiap babakmu. Kau gugat ini. Tapi kau tidak bisa menunjukkan yang aslinya. Kami nggak terima. Kami tidak terima. Kamu harus menunjukkan yang aslinya, bukan kata-katanya, bukan firmanmu. Bible dalam bahasa Grek kau gugat sendiri, kitab kau gugat sendiri ya. Bagaimana nih teman-teman?
Dari tadi udah panas loh awak. Bukti bahwa Udah panas loh awak dari tadi loh. Setiap babak dia katakan Alkitab kalian dipalsukan. Setiap babak si Elia minta yang tidak asli. ada yang disembunyikan dan benar. Ya, Bukan? kalau kau mau Bukunya salahkan, mana buktinya? salahkan Buku yang aplikasi aslinya. kau sendiri. Buku yang Udah, aslinya. stop, Aku. Kau buka Bible kau, ya. Stop. Jadi Botol lu dengar baik-baik. munafik Yang itu diminta itu ada kitab satu. aslinya, botol. Diminta itu kitab aslinya. Kalau lu tempel begitu mah nggak usah cerita ya. Kalau Aku juri sih, monyong dengar baik-baik Alkitab ya. sabda Dari tadi, Kau lu dengar buka. dari awal cerita lo ya bahwa ini kita salah tuh kau. bajumu jangan samakan Ya. dengan bajuku. Ya, Iya. bajumu jangan Ya. disamakan dengan bajuku. Tapi yang nyolong Taurat kalian. Silakan. Iya. Pernah Kok takut? jelaskan berpikir ya, berpikir baca Ya. Sekalipun Alkitab salah, tidak membuat kita menjadi benar. Ngerti gak lo? Sekalipun Alkitab salah, tidak membuat kita menjadi benar. Berpikir, iya betul berpikir. Pikir dong, masa iya ada orang setolol olomu? Masa pilih nabi pedofil kayak begitu bro? Botol kali tuh Allah. Aku tadi udah emosi cuma Elia baik Aduh. hati dia mengajarinya tapi Sabar kali Mana betul. dia? Si Gaisani kemana tadi? Mau dia satu arah mau dia. Dia saja yang memberi yang benar. Si Gaisani Si nggak ada Gaisani satu pun kemana yang benar. tadi? Geram awak. Naik lagi Gaisani. Kita nggak usah ngapain, orang gila. nih Geram kali awak. kita belajar yang Gunaika yang dia itu tadi. Coba ya. Ya, Gunaika itu dijelaskan juga di Markus. Ya, coba. Nih. Di ini Matius 19 ayat 29 ya. Di sini saudara perempuan itu disebutnya di sini Yunaninya itu Adelphe. Ibu. Nih, ada ini. Nih, ibu di sini apa? Meter. Yang dia pakai itu naskah apa? Ya, meter. Meter kan? Betul. No one here Gunaika. Itu yang dia pakai naskah apa? Itu perlu dikasih tahu itu. Lagi pula ya dalam bahasa Indonesianya pun. Dan setiap oleh karena meninggalkan rumahnya saudara ke bapak atau ibunya, ibu itu Gunaika. Kita studi kata Gunaika ya teman-teman ya. Gunaika juga bisa diartikan sebagai ibu. Coba ya, kita dia kan ngotot arti Gunaika itu adalah istri kan. Nah, coba kita studi kata Gunaika. Ini buat orang Kristen ya. Oke. Nah, biar kita belajar ya. Sebentar. Gunaika ya. Sebentar ya. Kita lihat. Kita studi kata Gunaika. Bentar ya, saya ini dulu. Saya cari ayatnya dulu ya. Iya ya. Berbangun lah. Dengar si ribut ini. Apa? Si Gaisani bego bu. Hantu. Ya ya, Matius 19 ayat 29. Kalau kita melihat online interlinear Hebrew Bible aslinya, Gunaika di King James Bible yang diterjemahkan sebagai istri pun nggak ada masalah buat kita meninggalkan istrinya, tapi bukan berarti itu mendapatkan 100 kali lipat istri, goblok. Iya betul. Itu artinya kita mendapatkan keluarga yang baru, ya, upah yang baru yang kita tidak bisa
pikirkan seperti apa nanti upah kita di kehidupan kekal ini, ya. Jadi kalaupun itu ada kata gunaika di situ dan itu diterjemahkan sebagai wife atau istri, barang siapa meninggalkan brethren, ya, meninggalkan houses, apa yang dia miliki, seperti saya, ya, meninggalkan rumah, keluarga saya, saudara perempuannya, ayahnya, ibunya, atau istrinya, atau anak-anaknya, atau tanahnya, atau kepunyaannya. Itu bukan berarti saya akan mendapatkan 100 orang suami, goblok. 100 kali lebih baik maksudnya, dodol Dari bener. 100 kali lipat itu adalah kita akan mendapatkan upah, ya, upah yang lebih baik. Kita akan mendapatkan keluarga dan kerajaan surga yang lebih baik. Ya, intinya begitu. Nggak ada isu menjadikan 100 orang istri, 100 orang suami, 100 orang mertua. Ya, itu kegoblokan yang hakiki. Ya, udah itu aja. Saya rasa itu sesuatu yang gampang sekali, ya, upah mengikuti Betul Yesus. tuh Bu Sofi. Iya, Yang Matius 19 ayat 29 itu ada juga dijelaskan di ini. Kalau saya akan mendapatkan 100 orang suami itu goblokmu. Ya itu ada penjelasannya di sini juga ya kawan-kawan ya, di Markus 10 ayat 28 ya. Markus 10 ayat 28 sampai 30. Coba kita lihat. Nih, judulnya upah mengikuti Yesus. Markus 10 ayat 28 sampai 30. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anak, anaknya atau ladangnya." Ayat 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Tidak ada istri ya. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, jadi pada masa sekarang ini, gini Bang, dia tuh selalu gunakan kata guna itu. Kita lihat. nah masalahnya di ayat-ayat versi lain. Markus nggak ada gunaika. Coba kita lihat Enggak, kata gunai itu tuh bisa berarti banyak. Iya betul. Bentar. Ini coba ini lihat ya, tunjukin ayatnya ya. Coba gedein punya saya. Bentar, saya gedein ntar. Ya. Oke, Biar siap. kita lihat nih. Di Yohanes 2 ayat 4. Ini Yohanes 2 ayat 4. Ini belum gede. Belum. Elia. Coba nih. Ini di Yohanes 2 ayat 4. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai perempuan." Perempuan di sini menggunakan kata gunai loh dalam naskah Yunani loh. Nah, kemudian kalau kita melihat ya Lukas 13:22, ketika Yesus melihat perempuan itu, perempuan di sini dia menggunakan kata gunai juga. Nih. Ya. Coba perempuan Samaria di sumur, dia menggunakan gunai juga. Bukan Iya, istri. gunai betul. Bukan istri loh. Bukan. Gunai. Nggak mungkin Yesus mengatakan orang yang di Samaria itu istrinya. Ya, gimana kamu Gaisani? Nggak belajar ya? Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan." Dalam Titus Receptusnya nih. Ege auto ho Yesus gunai. Ya, lalu kita lihat Yohanes 8 ayat 10. Di perempuan yang kedapatan berzina, Yesus bangkit berdiri dan berkata, "Hai perempuan." Yunaninya di sini apa? Hegune. Dia mau framing itu, ya. Nah, coba malaikat memanggil Maria Magdalena. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Masa malaikat memperistri Maria Magdalena kalau guna ini artinya juga istri? Harus mutlak istri. Yunaninya ini kai legoisin aute egono gunai. Guna itu sama hormat ya. Jadi bisa untuk ibu, bisa untuk istri. Iya, nggak belajar dia, nggak perhatikan konteks dia. Elia, jangan munafik ya. Di situ ada kata adelpas sister. Nah, ini apa? Nah itu gunai itu diterjemahkan jadi apa? Gunai itu, Patera ayah, mother ini gunai ibu. disebut ibu Kemudian loh. Yunaifa di sini wife, istri. Kalau kamu mau perempuan silakan saja dapat Ini gunai loh. kerajaan surga dapat 100. Loh. Ini Di mana di situ dikatakan dalam surga? Katakan Kamu tidak lihat kerajaan di Markus kekal tadi itu yang saya apa? baca. Kerajaan kekal itu apa?
Itu di dunia yang baru guys, Ani. Di dunia sekarang, hei. Ya udah, berarti Markus 10 ayat orang yang 30. tidak taat mendapatkan juga di dunia Saya perempuan. tanya, apakah wanita juga mendapatkan 100 orang suami menurut Yesus? Hah? Nah, itulah kekurangan dari Nah, Bible sekarang kamu. gini. Perempuan itu tidak mendapatkan apa-apa di kerajaan 100 kali lipat di situ berbicara jumlah atau Makanya kualitas. istri dihapus. Tidak ada kami Woi. mengawinkan. Aku bacakan 100 kali lipat di bahasanya. situ berbicara jumlah atau kualitas. Ih, Tangan terus guys, Ani. kalau bukan bicara Turunkan aja, turunkan. kali manusia munafik. Kamu yang punah. Kalau dia tidak bingung, kenapa harus dihapuskan? Ada yang dihapuskan. Mendapatkan 100 kali. Ada yang dihapuskan. Cari remis kau, gak laku kau Untuk guys. apa 100 kali? Gak laku kau cari remis kau. 100 kali cari remis dengan agama macam kalian. Sabar host. Ini hostnya nih, ya, sabar. Di situ tidak ada penghapusan. Buktikan dulu di mana dihapus, silakan. Jadi Kau on tadi cam. sudah mengeluarkan open Mana yang cam. dihapus? Iya, silakan. Mana yang dihapus? Tanggung Ayo, jawab dulu. berapa yang benar sih. dihapusnya mana? Iya, silakan. Ya, jadi kalian jangan ngoceh aja. Nih ya, tidak jelas kan? Tadi sudah jelas aku tempatkan. Ya, Adel Pos, kakak saudara laki-laki. Adel Pas, sister, father, ayah. Matra, mother. Kemudian di sini apa? Yunaifa. Jadi bukan saudara perempuan, bukan ibu. Bukan Di sini Yunaika, wife. goblok, Gunaika. Makanya belajar Gunaika. bahasa Yunani. Oke, Gunaika. ini ya, ini Yunani nggak wife. bisa bahasa Yunani nih. Ya. Yang dihapus mana? Yang dihapus mana? Oke, di dalam Bible kita sekarang istri wife sudah tidak ada. Oke. Yang mana? Yang Kau mana? bilang tidak ada. Gunaika bukan Oke. Yunaifa. Beda Hei. manuskrip loh On, beda manuskrip. Oh, hebat. Namanya aja beda. Hebat, manuskrip Gunaika, berbeda. bukan Oke, Gunaika. jadi anda harus percaya. Lihat kata istri sudah tidak ada. Saudara laki-laki, Oh, memang saudara tidak ada. perempuan, bapak, ibu. Dodol. Ah, mana istri? Mana yang diganti? Mana yang diganti? Istri bukan diganti, dihilangkan. Di mana Bukan dihilangkan? diganti. Lihat Yunaifa. Ini dalam bahasa Yang asli Indonesia. ganti dia nggak bisa nengok. Yang mana terjemahan yang dihilangkan? Mana terjemahan yang tidak dihilangkan? Alah begaya, kok cuma Hei. dapat dari si Endang Sunan. Hei. Tahu Yang tahu mana belum terjemahan namanya? dihilangkan? Kau lihat Matius yang ada istrinya, oke? Oh, dengan ini saja kau tidak Yang puas. mana? Oke, Yunaifa Yang ini mana, ada yang ya. mana, yang mana? Yang mana Dalam tadi yang dihilangkan bahasa itu, yang mana? asli. Lihat, Yunaifa, children ada. Goblok. Ya. Yang mana? Mother, father, adel pas ada. Nah, dalam bahasa Indonesia mana? Mana Yunaifa? Ya, Kan perempuan kedua. juga bisa disebut sebagai gunaika. Tadi sudah ditunjukkan. Gunaika itu banyak definisinya. Perempuan juga bisa didefinisikan sebagai Oke, gunaika. coba kalau dimasukkan perempuan. Jadi di kerajaan kekal nanti dapat 100 perempuan. Nah, Dapat makanya perempuan. Anda baca ini. Baca ini Markus 10 ayat 30. Di mana dikatakan surga di Makanya situ? kenapa? Di mana Mana? di situ dikatakan surga? Diam. Tunggu teman-teman, Markus. teman-teman, coba. Markus Di mana 10 ayat ayat yang 29 mengatakan? sampai 30. Iya, Jawab tunggu. Yesus. Ada dunia. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu. Ya, jawab Yesus, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladang-ladangnya. Ayat 30, Markus 10 ayat 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, jadi hidup yang kekal itu di zaman yang akan datang. Pada zaman sekarang ini orang itu akan menerima apa? 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang. Nah, pertanyaannya di sini 100 kali lipat Mendapatkan, jumlah sekarang ini atau mendapatkan 100 kali lipat istri. kualitas. Di sini 100 kali lipat Anda menafsirkan ini sebagai jumlah atau sebagai kualitas. Oh, jadi dapat istri yang lain, anak-anak.
Oh iya, kalau misalnya sudah ditinggalkan dapat 100 kali lipat. Di sini tidak ada istri. Jadi dapat istri yang lain. Istri Rumah tidak saudara ada, laki-laki Bro. mana istri di sini? Di mana istri di sini? Ya itulah yang kukatakan dari tadi Nah, bahwa cek, coba sudah Anda cek di dalam disembunyikan. King James Version. Kalau ada kata istri di Markus 10 ayat 30, saya akan on cam. Kalau Anda bisa tunjukkan Markus 10 ayat Baca 30 dalam bahasa teks aslinya. aslinya ada kata wife. Orang Anda baca di bodoh. King James Version. Di mana kata wife di sini nih? Ini nih. Markus 10 ayat 30 nih. Mana wife-nya? Di terjemahan yang lain pun nggak ada nih. MILT. Jadi kalau Sekiranya bodoh dia baca tidak akan menerima 100 kali lipat Baca. sekarang pada saat ini rumah atau saudara laki-laki, Buktinya. saudara perempuan atau ibu atau anak-anak atau ladang dengan aniaya dan pada masa yang akan karena datang hidup yang memalukan, kekal. bukan? Kita lihat dalam King James Version. Kenapa KJV. istri Kan harus KJV kan dihapuskan? terjemahan yang Ada yang jujur. malu. Guys, Sani. Kita lihat King James Version. memalukan. Yang malu Karena tuh kan memalukan. yang pedofil, ya. Buktinya ayat yang telah di Dan saya Ini di bukti sini ayat. mendapatkan, saya kasih tahu kamu ya, saya di Mau- sini mendapatkan upah 100 kali lipat. Kalian Saya mau mendapatkan lagi? keluarga baru di sini, gak kayak lu goblok. atau ayat yang sudah Bentar dikatakan ya. King James Version. ya. Ya udah bahas sunat perempuan aja yuk. Bahas sunat Nah, perempuan. nih. King James Version, coba lihat, kita lihat versi bahasa Inggrisnya ya. Markus 10 ayat 30. Aku kalian Diam dulu, di mute dulu nih Kaisan ini. Mute dulu. Bukan Markus 10 ayat 30, King James Version. Bukan level. But he shall receive an hundredfold rame-rame. now in this time house and brethren and sistren and mothers and children and lands and with persecution and in the world to come eternal life. Nah, di mana dalam bahasa Inggrisnya ada kata wife? Mana? kalau kau ada Mana wife-nya mana? Markus 10 ayat 30. Matius 19 ayat 29 Dalam dijelaskan bahasa oleh asli Markus sudah 10 ayat 30. petunjukannya. Di Dalam mana bahasa- di dalam teks aslinya ada kata wife? dalam bahasa asli sudah Di petunjukan mana ada dalam ya. teks aslinya Ya. akan menerima Dalam 100 kali bahasa- lipat istri? Markus 10 ayat 30 menjelaskan Matius 19 ayat 29. Di mana dalam teks asli Markus 10 ayat 30 ada tulisan wife di dalam bahasa Yunaninya? Gunaika mana? But he shall receive an hundredfold now in this time house and brethren and sister and mother and children and lands with persecution. Mana? Wife-nya mana? Oke, berkujelaskan teman-teman ya. Begini saudaraku yang terkasih, berkat Tuhan 100 kali lipat. Contoh seperti ini. Orang muda yang kaya, pernah dengar ya, pergi dengan sedih dan kecewa karena diminta oleh Tuhan Yesus agar menjual harta bendanya, membagikannya kepada orang miskin dan mengikuti dia. Yesus meminta pengikutnya untuk meresponi panggilannya secara total. Jika mau jadi pengikutnya, tidak bisa sambil mempunyai berhala Tuhan lain dalam hati. Ya, Yesus pun menjanjikan harta di surga bagi pemuda yang kaya itu. Tidak sanggup melihat harta surgawi itu, pemuda itu pun pergi dengan sedih. Melihat itu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, ingat ini teman-teman, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Matius 19 ayat 27. Yesus pun memulai bercerita tentang imbalan 100 kali lipat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak, ibunya, anak-anak atau ladangnya, ya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini kata Tuhan Yesus di ayat 28 sampai 29. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan teman-teman. Pertama, Yesus bukan mewajibkan setiap pengikutnya untuk meninggalkan rumahnya, memutuskan hubungan dengan keluarganya, baru dapat diterima menjadi muridnya. Bukan. Yesus sedang berbicara dalam konteks membandingkan kepentingan harta benda dan hubungan keluarga dengan namanya. Ini sama dengan ujian yang diberikan Tuhan Yesus kepada pemuda kaya itu. Pengikut Yesus harus menghilangkan segala macam berhala, termasuk di dalam harta dan keluarga. Bagi pengikut Kristus tidak ada yang boleh lebih penting daripada nama Yesus. Jika demi memuliakan namanya, orang Kristen harus meninggalkan
ya, harus meninggalkan rumahnya dan keluarganya. Yang Kristen harus rela. Orang Kristen yang kehilangan rumah dan keluarga demi nama Yesus akan menerima imbalan 100 kali lipat. Apa maksud dari imbalan 100 kali lipat, teman-teman? Tentunya ini tidak boleh dimahami dengan ekonomi duniawi. Jika kita kasih persembahan 1 juta rupiah, akan dikembalikan 100 juta rupiah. Bukan begitu. Ya, kita tidak boleh membaca perkataan Yesus dengan hati seorang pengikut Mamon ataupun pengikut Muhammad. Gak boleh. Kita Jangan Markus menghina. memperjelas. Jangan Sabar kau. menghina. Kita Sabar. diskusi secara Kau turun. baik. Kau turun. Nanti Kamu aku baca di bodoh. Al-Quran kau Eh, berak kau. Sani, diam Kamu dulu. bodoh, cuma fitnah. Nanti Nggak usah aku bicara. minta nanti ya, Muhammad dan Allah adalah memiliki setan. Nanti kita Islamologi. Sabar kau ya, pemuja setan. Nah, jadi apa maksud imbalan 100 kali lipat itu? Tolong bukakan sama saya Al-Anbiya 82, Pak. Tolong Rabi bukakan Al-Anbiya 82. Ya, besarkan dulu. Oke, nanti aku mau clearkan dulu sedikit lagi teman-teman ya. Oh ya, oke. Oke. Nah, apa maksud dari imbalan 100 kali lipat? Tentu ini tidak boleh dipahami dengan ekonomi ataupun rupiah ya. Jika kita kasih persembahan 1 juta, akan dikembalikan 1 juta ataupun 100 juta 100 kali lipat, bukan begitu. Kita tidak boleh membaca perkataan Yesus dengan hati seorang pengikut Mamon ataupun pengikut Muhammad ya, selangkangan. Kita Markus memperjelas maksud Yesus dengan menambahkan beberapa kata dalam perikop yang paralel dengan cerita di atas. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, apapun itu ya, disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Markus 10 ayat 30 tadi Pak Rabbi bacakan. 100 kali lipat harta dan keluarga plus sambil ada berbagai penganiayaan. Ini jelas bukan 1 juta rupiah diganti 1 miliar rupiah. Ya, jadi menjelaskan orang Kristen yang meninggalkan rumahnya karena Yesus akan mendapatkan tumpangan dimanapun ada orang Kristen yang meninggalkan keluarganya akan mendapat keluarga baru di dalam Kristus. Ya, seluruh orang Kristen di dunia yang tergabung dalam tubuh Kristus menjadi keluarga baru kita. Ya, selain itu kita juga dapat memahami imbalan 100 kali lipat dalam arti sukacitanya. Jika selama ini kita menikmati cinta kasih dalam keluarga, tetapi demi nama Yesus harus berpisah dengan mereka, kita akan mendapatkan 100 kali lipat sukacita dari persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Jadi, jika kita mendapatkan kesenangan harta dari harta benda kita, tetapi demi nama Yesus harta harus meninggalkannya, kita akan mendapatkan sukacita 100 kali lipat dari buah pelayanan itu. Saya membayangkan misionaris yang harus meninggalkan kenyamanan hidup dan harta mereka. Ada misionaris ditinggalkan kenyamanan hidup dan harta mereka, tetapi tidak akan menyesal karena melihat banyak jiwa yang bertobat dari pelayanan mereka. Malahan mereka mendapatkan sukacita 100 kali lipat. Contoh Ibu Sophie sampai ke Amerika, pergi meninggalkan keluarga segala macam. Dia mendapatkan sukacita 100 kali lipat. Selain itu yang paling penting kita mendapat Selain itu yang paling penting kita mendapatkan imbalan 100 kali lipat karena setelah kita meninggalkan semua berhala dalam hati kita, kita mendapatkan Tuhan sejati, Yesus Kristus yang memberikan kita hidup yang kekal. Tidak ada imbalan yang lebih besar daripada itu. Itulah sukacita itu, kesempurnaan 100 kali lipat. Ya, berbicara 100 itu adalah kesempurnaan. Gitu loh teman-teman ya. Jadi jangan diartikan 100 nanti dapat 100 anak-anak, 100 suami, 100 bapak, 100 mama. Bukan begitu.
Baik teman-teman, itu tadi diskusi yang sangat luar biasa, yang sangat mencerahkan dan banyak diskusi yang panas, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya hanya ingin menjebak saja, dan di situ kita bisa melihat bahwa mereka bisa melakukan diskusi yang baik, bisa menjawab dengan jawaban yang logis. Karena banyak sekali dari mereka yang membahas atau menanyakan sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal. Dan meskipun seperti itu, mereka dapat menjawabnya dengan baik dan juga diskusi yang lebih masuk akal. Dan mereka terus mempertanyakan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, memang seperti itulah biasanya, memang mereka hanya ingin menjebak dari pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi Elia Miron tidak terjebak di situ karena dia benar-benar paham dan tahu apa yang dia katakan dan juga jelaskan. Jadi semoga dari diskusi ini kita semua dapat belajar dan mengetahui lebih lagi tentang apa yang sudah kita pahami selama ini. Dan juga dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa banyak dari sisi mereka yang juga sebenarnya mereka tidak bisa jelaskan, mereka tidak bisa memberikan argumen yang kuat untuk menjelaskan apa yang mereka percayai, karena mereka hanya berfokus untuk menyerang saja. Sedangkan mereka tidak pernah melihat ke dalam sendiri apa yang mereka percayai. Dan saya yakin banyak hal yang mereka juga tidak pahami dari apa yang mereka percayai. Jadi dari situ kita bisa menilai bahwa semua yang mereka katakan itu hanya berdasarkan asumsi saja, atau tidak ada yang benar-benar berdasarkan data. Sedangkan dari Elia Miron, dia selalu menjelaskan apa yang tertulis di Alkitab, dan dia bisa menunjukkan di mana ayatnya, dan mereka bisa tahu apa yang dijelaskan itu berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi semoga semua yang kita sudah saksikan di video ini menjadi pembelajaran untuk kita, supaya kita bisa lebih memahami apa yang kita percayai. Ya, semoga semua ini menjadi hal yang baik untuk kita semua. Jadi terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini menjadi berkat untuk kita semua. Dan ya, terima kasih sudah menyaksikan. Shalom.